Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam literasi hukum Indonesia. Alhamdulillah, siang ini kita akan mengadakan sedikit bincang-bincang dengan salah seorang praktisi hukum yang sudah kita cukup kenal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Dr. Rahman Syamsuddin SHMH. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, senang rasanya kita bergabung di sini. Siap, alhamdulillah. Nah, isu yang lagi hangat-hangatnya ini kita kemarin karena kita masih merasakan juga kesedihan yang begitu mendalam ya karena kasus Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan di Malang kemarin tanggal 1 Oktober. Nah, itu masih membekas sampai sekarang sehingga kita akan mencoba untuk bincang-bincang lebih lanjut tentang kejadian ini dari perspektif hukum. Nah, mungkin yang pertama langsung saja Pak Dr. Rahman, saya ingin menanyakan menurut pandangan Bapak ke atas kejadian kemarin itu bagaimana? Ya, menarik kalau kita bicara tentang kasus sepak bola kita nasional kita terkait tentang kasus Kanjuruhan kemarin. Saya melihat memang dalam konteks pelaksanaan ada beberapa regulasi yang khususnya dibuat oleh PSSI dan FIFA itu yang tidak dilaksanakan oleh penyelenggara, dalam hal ini panitia penyelenggara. Kalau kita melihat di beberapa regulasi-regulasi yang ada kan awalnya kan kita tahu bersama bahwa pasca pandemi COVID-19 ini kan penggunaan stadion itu dimungkinkan, namun dalam penggunaan stadion itu kan sebenarnya aturannya bahwa tidak boleh dalam kapasitas yang lebih ya. Ya, kalau dulu seingat saya tahun lalu itu minimal 22/3 ya jumlah kapasitas stadion yang terpenuhi. Nah, namun kalau apa yang terjadi kemarin kan sebenarnya kalau kita lihat dari pandangan ilmu kriminologi ya, mempelajari orang berbuat kejahatan kan sebenarnya satu aspek yang menyebabkan keributan atau konflik yang terjadi kemarin itu kan karena supporter tidak menerima kekalahan yang dimiliki atau yang terjadi pada timnya, dalam hal ini tim Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Nah, dan akhirnya ketika mereka tidak menerima ya, kalau dalam aspek kriminologi orang berbuat jahat itu kan karena adanya keinginan yang tidak terpenuhi ya, adanya faktor keinginan yang tidak terpenuhi kemudian dilampiaskan ya dalam bentuk mereka masuk ke lapangan dan berusaha untuk menemui pemain, dan karena tidak sempat bertemu dengan pemain akhirnya apa yang terjadi ya terjadilah benturan dengan pengamanan atau tim keamanan yang ada di stadion seperti itu. Dan akhirnya ya kalau kita melihat kemarin ya kepolisian dalam hal ini bekerja sama dengan TNI itu kan melakukan upaya paksa pembubaran ya, yang berujung ya tewasnya beberapa supporter ya. Kalau saya lihat itu kan data yang terakhir yang saya baca kan 127 orang. Ya, apakah ini akan bertambah atau tidak? Mudah-mudahan tidak bertambah seperti itu. Iya, menarik sekali kita bahas tadi. Nah, coba bagaimana Bapak melihat dari segi pihak yang bertanggung jawab di sini, karena kita melihat ya ada PSSI sebagai lembaga yang mewadahi sepak bola di Indonesia, kemudian ada juga FIFA satu sisi, ada panitia tersendiri dan ada aparat. Nah, kira-kira dalam kasus ini pihak yang bertanggung jawab siapa Pak sebenarnya? Ya, menarik kalau kita melihat kasus yang terjadi di Kanjuruhan Malang ini ya. Ya, karena kan ini sebenarnya diawali dan dimulai oleh supporter ya yang tidak puas terhadap hasil pertandingan. Yang kemudian karena ada tindakan represif yang dilakukan, tindakan ya termasuk represif sebenarnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian, terjadilah perlawanan. Jadi kan istilahnya ini kan mereka masuk kemudian didorong dipukul mundur atau dilakukan tindakan represif oleh kepolisian, kemudian terjadi perlawanan ya, pelemparan batu. Yang kemudian menjadi masalah ketika terjadi pelemparan batu itu kan kita melihat bahwa
ada gas air mata ya yang ditembakkan. Ini kan sebenarnya kalau kita melihat di aturannya FIFA itu pasal 19 bahwa dalam konteks pertandingan sepak bola aparat penegak hukum tidak dibolehkan menggunakan senjata api maupun gas air mata. Nah, sehingga apa yang terjadi pada saat itu kita melihat memang karena adanya ketakutan dari supporter yang menonton dan akhirnya mereka berdesakan keluar. Nah, inilah yang menyebabkan meninggalnya beberapa supporter yang terjadi. Nah, kalau kita tarik dari kasus ini sebenarnya tentu banyak pihak yang terlibat. Kalau kita melihat dari banyaknya kematian supporter ini kan pihak yang paling bertanggung jawab pertama adalah panitia pelaksana. Ya, panitia pelaksana, karena kalau kita lihat beberapa video itu kan pintu stadion itu seharusnya ya setelah pertandingan itu berakhir kan itu harus dibuka ya. Jadi itu memudahkan proses penonton itu keluar supaya ya massa yang tadi banyak di dalam itu bisa keluar. Kemudian apa yang dilakukan oleh supporter juga melempar polisi itu juga masuk kategori pidana. Kalau kita melihat sebenarnya di pasal 351, 354, 353, 355 kan ada delik penganiayaan. Ya, jadi aparat penegak hukum pun ketika ataupun misalnya kelompok supporter yang lain yang mengalami penganiayaan pun itu juga masuk kategori ya terkait tentang delik penganiayaan. Nah, untuk pampel itu sebenarnya dan aparat penegak hukum karena adanya yang meninggal sebenarnya kita bisa tarik dengan pasal yang terkait tentang dugaan yang paling sering kita gunakan itu adalah pasal 359 ya. Di mana di dalam 359 itu kalau kita melihat sebenarnya ketika karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia. Jadi 359 itu karena kelalaiannya menyebabkan meninggalnya seseorang, itu juga bisa masuk kategori pembunuhan. Nah, tinggal sekarang melihat sejauh mana pihak mana yang paling bertanggung jawab menginstruksikan penggunaan senjata dalam hal ini gas air mata ya. Apakah memang itu perintah dari panitia pelaksana atau memang perintah dari aparat penegak hukum seperti itu. Nah, kalau untuk supporter kemarin kan ada mobil dinas kepolisian ya yang dibakar itu juga masuk kategori perusakan ya. Dia masuk kata pasal 406 ayat 1 KUHP ya. Di mana dalam pasal 406 di KUHP ini kan sebenarnya itu bisa dikenakan ketika pelaku melakukan perusakan kepada suatu benda tertentu. Jadi memang kalau kita masuk ke dalam teori pertanggungjawaban pidana, pihak-pihak ini baik itu aparat penegak hukum, baik itu panitia pelaksana maupun supporter itu pun bisa dikenakan pidana itu semuanya. Nah, kalau bertanggung jawab secara penuh mungkin kita masih menunggu ya hasil penyelidikan dilakukan oleh Mabes Polri seperti itu. Baik, jadi benar sekali juga tadi saya artinya sini banyak pihak yang terlibat. Nah, dan saya kira juga mungkin butuh waktu ya. Nah, kalau kita berpindah ke perspektif pasca kejadian ini, Pak Dokter, kemudian kita tanyakan tentang bagaimana solusi yang diberikan oleh pemerintah saat ini, baik itu kepada korban maupun kepada pihak-pihak yang ada, supaya hal ini tidak terjadi lagi. Itu bagaimana kira-kira, Pak? Iya, sebenarnya kan kasus yang terjadi di Malang ini kan bukan kasus yang pertama. Ini kan sudah sering terjadi. Ya, selama ketika Arema ketemu Persebaya, walaupun dia satu wilayah, satu Jawa Timur misalnya, tapi kan rivalitas antara kedua supporter ini kan sudah cukup berlangsung cukup lama ya. Nah, kalau menurut hemat saya sebenarnya panitia penyelenggara itu sudah mengidentifikasi dari awal bahwa ada potensi-potensi kemungkinan keributan yang terjadi. Jadi aparat penegak hukum pun dalam hal kepolisian pun ketika dia mengidentifikasi adanya masalah yang muncul, kan seharusnya dia melarang misalnya menggunakan pertandingan itu dilaksanakan dengan tanpa penonton. Ya walaupun memang ada yang mengatakan itu akan merugikan bagi manajemen khususnya manajemen
penyelenggara dalam hal ini Arema seperti itu. Tapi kan ini kita tidak selalu melihat pada aspek ekonominya, kita harus melihat pada aspek keamanan dan keselamatan seperti itu. Yang kedua, ini juga yang menjadi kekurangan di liga-liga kita sebenarnya, tidak adanya asuransi bagi penonton. Itu penting sebenarnya, kan tiket yang dibeli itu kan seharusnya itu sudah masuk dengan asuransi yang muncul, ya, asuransi yang diberikan kepada penonton. Jikalau sesuatu terjadi pada penonton, maka ya ada tanggungan dari panitia pelaksana. Karena kan saya melihat untuk kasus yang terjadi di Kanjuruhan ini kan yang baru mengaku bertanggungjawabkan pemerintah pusat dan manajemen Arema seperti itu. Nah, sementara ya tentu bagaimana sebenarnya juga pihak pelaksana itu bertanggung jawab, karena dia tidak hanya mengutamakan dari aspek keuntungan semata. Kemudian yang ketiga sebenarnya memang aparat kepolisian ini yang khususnya bertugas di stadion. Nah, ini saya juga tidak kurang tahu ya apakah mereka paham atau tidak tentang regulasi itu. Pada prinsipnya petugas yang berada di stadion itu dia harus dia harus memahami tentang regulasi-regulasi yang ada di FIFA, regulasi-regulasi yang ada di PSSI misalnya. Karena idealnya kan pampel itu di awal-awal sebelum pertandingan itu kan ada technical meeting. Technical meeting kan tujuannya bagaimana mereka menyamakan persepsi. Ya. Jadi kalau memang tidak perlu pakai senjata api atau tidak perlu pakai gas air mata, jangan dibawa seperti itu. Dia harus menggunakan cara-cara yang lain yang lebih bersifat humanis, yang lebih bersifat pendekatan lebih yang lebih bagaimana caranya mereka responsif terhadap kemungkinan yang terjadi di lapangan seperti itu. Iya, baik. Nah, selanjutnya Pak, kalau misal ini pasca kejadian ini, apa hikmah yang bisa diambil khususnya bagi perhelatan dunia sepak bola di Indonesia, apalagi kita setiap hari ini dihantui dengan sanksi yang akan diberikan oleh FIFA. Nah, di satu sisi juga kan kita lihat Indonesia sekarang lagi naik-naiknya ya Indonesianya sepak bola kita. Nah, apalagi kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun depan. Nah, kira-kira apa saran Bapak atau hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini? Ya, terkait tentang kejadian yang di Kanjuruhan ini, sebenarnya pada prinsipnya sekarang evaluasi yang dilakukan oleh pihak PSSI dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, karena ini kan harus satu persepsi ya, satu pemahaman tentang regulasi yang ada, karena tentu yang punya kehendak lanjut tidaknya liga ini dan ikut tidaknya kita dalam kompetisi selanjutnya kan ya FIFA. Sangat disayangkan kalau misalnya tiba-tiba FIFA ini memberikan sanksi kita di aturan FIFA itu kan ketika terjadi kericuhan di lapangan dan menyebabkan kematian kan tidak tanggung-tanggung ya, 8 tahun kita tidak bisa berkompetisi baik itu skala nasional maupun skala internasional. Itu kan sangat disayangkan buat liga kita. Sehingga memang apa yang menjadi masalah hari ini kan sebenarnya pihak penyelenggara, pihak pemerintah dan PSSI sendiri sudah bisa mengidentifikasi pokok-pokok persoalan apa yang menyebabkan terjadinya kericuhan ini ya. Kemudian ya tentunya juga ya, ketika misalnya terjadi lagi misalnya harus ada cara yang lebih efektif, yang lebih bersifat humanis terhadap penyelenggaraan khususnya dari aspek keamanan ya, seperti itu. Karena penonton ini kan sebenarnya kalau kita melihat kan tidak semua yang masuk supporter fanatik ya, yang mereka hanya mencari hiburan ya. Ketika mereka tidak mendapatkan hiburan yang bagus, ya tentu mereka akan berusaha ya bagaimana caranya mencari hiburan yang lain. Tapi ternyata bola hari ini kan kalau kita lihat di beberapa pertandingan PSM Makassar misalnya sendiri itu sampai 17.000 penonton. Ini kan ekspektasi luar biasa ya. Lawan yang kuat, lawan yang lemah, misalnya di Makassar sendiri misalnya itu penontonnya sampai 17.000. Ya ini kan artinya animo masyarakat untuk menonton bola, karena selama ini kita tidak punya stadion. Ini kan kritikan juga buat Makassar, tidak punya stadion ya. Kita laga keluar terus-menerus, akhirnya
begitu kembali ke Parepare misalnya untuk liga itu ya orang akan berespektasi menontonnya walaupun jarak jauh ya. Kita dari Makassar biasanya ke Parepare karena ada hiburan yang memang kalau secara pribadi saya melihat memang itu sangat dinanti-nantikan untuk masyarakat umum seperti itu. Betul. Ya. Selanjutnya, ini yang menjadi selalu dibicarakan juga sih, apa namanya, terkait penggunaan gas air mata kemarin, yang katanya itulah yang memakan banyak korban. Menurut pandangan Bapak, apakah gas air mata itu perlu memang dilakukan untuk mengendalikan massa ketika terjadi kerusuhan dalam stadion? Apakah hal ini bisa disamakan dengan ketika terjadi demonstrasi di jalan yang memang water cannon atau gas air mata itu biasa dilakukan? Begitu, bagaimana Pak? Ya, kita kembali kan di aturan pipa tadi ya, bahwa tidak boleh membawa senjata dan gas air mata ya dalam suatu pertandingan bola. Nah makanya kan di pinggir lapangan itu kan sebenarnya sudah ada pengawas pertandingan. Kalau kita lihat ya di pertandingan, kan sebenarnya mereka juga pengawas pertandingan ini saya juga melihat ya kelemahannya ya tidak punya respon ya, kemungkinan konflik yang muncul kan harusnya diidentifikasi dari awal. Jadi apa namanya istilahnya itu apa ya yang kayak semacam garis line ya istilahnya. Garis line itu kan tugasnya melihat ya, melihat apa yang dilakukan oleh supporter, misalnya ada kemungkinan dia bikin masalah atau apa kan kita harusnya segera meresponnya dengan cara mengamankan si supporter tadi. Misalnya kayak kemarin itu kan kok bisa ada yang turun satu orang ke lapangan yang memicu konflik. Itu kan seharusnya garis line itu kan yang menjaga di pinggir di lapangan itu kan dia yang mencegah dari awal seperti itu. Itu kan tidak terjadi. Nah, belum lagi kan misalnya kemarin juga sebenarnya kan di pinggir-pinggir lapangan itu kan polisi kan sudah banyak sebenarnya. Setiap titik sudut-sudut lapangan kan sudah disiagakan polisi dan TNI ya di situ. Nah, itu sebenarnya mereka harusnya ketika melihat ada supporter yang masuk itu sudah harus responsif, mencegah, ya, tidak harus masuk ke lapangan. Ini kan saya melihat kan begitu selesai pertandingan, semua petugas dia merapat ke bench pemain. Nah, ini masalah seperti itu. Saya pikir itu. Iya, biasa. Ya, mungkin terakhir ya dari saya tentang ini. Pasti kejadian ini kita banyak mengambil hikmah semua pihak, pemerintah, aparat dan lain-lain. Sanksi yang tepat kira-kira khususnya ini yang kepada supporter secara umum dan kepada Aremania secara khususnya supaya tidak terjadi lagi nih, apa yang tepat supaya dia sanksinya bersifat tegas dan bisa diminimalisir kejadian seperti ini terulang lagi gitu. Bagaimana kira-kira? Ya, saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh PSSI kemarin ya, Iya. bahwa Arema sampai akhir liga ini disyaratkan untuk tidak lagi pertandingannya itu disaksikan oleh penonton. Ya, tidak lagi disaksikan. Ini harus sebenarnya tidak ada lagi tawar-menawar lagi ya, karena jumlah 127 supporter yang meninggal ini kan kedua terbesar di dunia ya. Kedua terbesar di dunia. Selanjutnya apa namanya? Kalau kita lihat ini banyak sekali sebenarnya kontroversi, isu-isu atau pandangan-pandangan orang tentang ini. Nah, ada katanya bahkan saja yang menurut saya ekstrim di sini, ada yang menarik bahwa kejadian ini by design untuk menutupi kasus-kasus yang lebih besar yang lagi dihadapi saat ini oleh pemerintah negara. Nah, kira-kira pandangan Bapak setuju tidak? Atau bagaimana? Iya, kan banyak sekarang ya isu yang terkait tentang persoalan hukum yang terjadi di Indonesia. Iya. Ini adalah bagian dari pengalihan isu dari suatu isu nasional yang terjadi. Tapi menurut saya memang negara harus berani bertanggung jawab. Kondisi apapun yang terjadi hari ini, negara harus bertanggung jawab. Dan tidak hanya bertanggung jawab, negara harus hadir di sana, memberikan penjelasan. Ada apa yang sebenarnya terjadi. Jadi tidak membiarkan masyarakat itu memberikan definisi yang berbeda-beda atau pemahaman yang berbeda-beda. Jika memang ada suatu isu yang dikelola oleh pemerintah, harus pemerintah berani. Karena masalahnya ini bukan 1-2 orang yang meninggal, ini 127 nyawa yang meninggal.
Dan ini konsekuensi yang berat. Ya. Kita akan bisa saja tidak bisa lagi mengikuti kegiatan nasional dan internasional untuk sepak bola ya. 8 tahun yang kita tidak akan mengikuti. Dan ini tanggung jawab negara. Di saat prestasi kita sementara bagus-bagusnya, liga kita sementara bagus-bagusnya, ya harusnya negara memberikan dukungan, bukan menjadikan sarana bola ini sebagai sebuah sarana kepentingan untuk pengalihan isu yang terjadi seperti itu. Iya. Itu menariknya, dan kalau kita lihat perkembangan ya terakhir ini, pemerintah juga memberikan sumbangan berupa uang kepada santunan kepada korban baik yang meninggal dan luka-luka itu sendiri. Nah, kemarin kalau nggak salah 8 juta ya atau berapa gitu. Kira-kira Pak, dengan nilai nominal seperti itu, sedangkan di satu sisi ya pendapat lain mengatakan bahwa tidak sedikit korban ini adalah pencari nafkah utama dalam keluarganya ya, atau orang-orang yang sebenarnya hanya untuk hiburan datang menghibur diri, tapi tiba-tiba nyawa melayang. Dan banyak tagline mengatakan harga tiket tidak sebanding dengan nyawa yang melayang. Nah, kira-kira itu sudah layakkah dari pemerintah itu Pak? Menurut Bapak, uang nominal saja ataukah perlu ada yang lain seperti itu? Ya, setidaknya negara harus bertanggung jawab. Jadi bentuk pertanggungjawabannya ya selain dari asuransi atau misalnya kalau kan asuransi tidak ada ya. Misalnya menanggung biaya rumah sakit dia harus tanggung. Kemudian mungkin dari aspek yang lain, mungkin kalau dia kepala rumah tangga, dia punya anak ya, pemerintah daerah dalam hal ini punya tanggung jawab misalnya memberikan beasiswa. Ya kan ini kan persoalannya bukan persoalan hanya di Malang saja, ini perhatian dunia ya. Ketika misalnya pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan masalah ini, kemudian pemerintah pusat hanya sekedar memberikan santunan seadanya saja, kan ini sebuah ironi karena harusnya negara di sini hadir memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada supporter untuk nonton bola seperti itu, tidak ada lagi ketakutan orang ke stadion seperti itu. Coba ya kan ya, laki-laki, perempuan, tua, muda itu hadir di stadion, bahkan anak-anak pun yang saya dengar meninggal itu kan hadir di stadion karena mereka melihat bahwa ini suatu kebutuhan hiburan di tengah-tengah keluarga seperti itu. Terima kasih. Iya. Luar biasa perbincangan kita siang hari ini, banyak hikmah ya yang bisa kita ambil, bukan hanya untuk kita secara pribadi, tetapi untuk pemerintah dan dunia masa depan persepak bolaan Indonesia. Saya kira cukup. Terima kasih Bapak narasumber Dr. Rahman Syamsuddin SHMH. Saya juga sebagai host Muhammad Ikram Nur Fuadi SHMH. Terima kasih. Undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi hukum Indonesia.